Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 2302 10010 dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan ulang tentang 9 materi yang telah saya pelajari untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal Mansur MIKOM. Nah, materi yang pertama yaitu tentang memahami definisi ilmu komunikasi. Dari 126 definisi yang ditemukan oleh Larsen dan Dance, definisi komunikasi dikelompokkan menjadi 3 kategori nih. Nah, yang pertama tingkat observasi atau derajat keabstrakan. Nah, secara umum, komunikasi adalah proses menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Nah, sedangkan secara khusus, komunikasi adalah alat untuk mengirimkan pesan atau perintah atau sebagainya melalui telepon ataupun bisa juga melalui kurir. Nah, yang kedua, tingkat kesengajaan. Komunikasi adalah situasi yang memungkinkan seseorang untuk mengirimkan pesan kepada orang lain dengan cara yang sadar untuk mempengaruhi perilaku. Definisi itu bisa diilustrasikan dalam proses komunikasi di mana seseorang berusaha untuk mengirimkan pesan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan. Tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan adalah fokus dari definisi komunikasi itu sendiri. Beberapa definisi menekankan pada keberhasilan dan diterimanya pesan. Nah, seperti komunikasi adalah proses pertukaran informasi untuk mendapatkan pengertian. Tapi ada juga nih definisi yang tidak menekankan pada keberhasilan. Kayak komunikasi adalah proses transmisi informasi. Definisi yang menekankan pada keberhasilan dapat mengakibatkan perubahan baik kognitif, efektif maupun perilaku. Nah, sebuah definisi biasanya terdiri dari beberapa unsur pokok nih. Di antaranya yaitu usaha seseorang yang tidak bermaksud untuk berkomunikasi pada orang lain, tetapi tiba-tiba terjadi komunikasi. Kayak misalnya sebuah refleks nih ketika ada seseorang yang tidak dikenal dengan memberikan senyuman atau hal lainnya yang memaksa kita untuk memberikan jawaban dari komunikasi tersebut, yaitu tersenyum balik misalnya. Nah, materi yang selanjutnya tentang unsur-unsur ilmu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan memengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang. Nah, suatu proses komunikasi tidak dapat berlangsung tanpa didukung oleh unsur-unsur nih. Nah, ada pengirim atau source, pesan atau message, saluran media atau channel, penerima atau receiver, dan akibat atau pengaruh atau efek. Unsur-unsur yang memengaruhi komunikasi yang pertama komunikator. Nah, komunikator disebut dengan pengirim pesan atau sumber yaitu source dan pembuat atau pengirim informasi. Nah, komunikator dapat terdiri dari satu orang, lebih dari satu orang atau banyak massa. Nah, yang kedua pesan menjelaskan bahwa pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada penerima pesan, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, definisi itu mencakup semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang. Nah, yang ketiga ada media. Media adalah alat bantu untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada penerima pesan. Nah, yang keempat itu ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menjadi sasaran pesan yang dikirim atau orang yang menerima pesan. Nah, yang kelima ada pengaruh efek nih. Perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Yang keenam ada umpan balik. Umpan balik atau feedback dapat berasal dari penerima atau pesan. Nah, yang ketujuh ada lingkungan nih. Lingkungan berperan penting dalam memengaruhi proses berkomunikasi. Lingkungan dapat digolongkan ke dalam lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, psikologis, dan dimensi waktu. Nah, lingkungan fisik sendiri, faktor di sekitar yang dapat diindra nih, misalnya seseorang mahasiswa nih tidak nyaman dengan ruang belajar yang sempit.
Nah, hal ini mengganggu tersampainya proses komunikasi yang dilakukan oleh dosennya. Nah, kemudian ada lingkungan sosial budaya. Kesamaan bahasa yang digunakan, adat istiadat, atau status sosial akan menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan proses komunikasi. Selanjutnya yaitu tentang fungsi dan prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Nah, fungsi komunikasi sendiri secara umum diantaranya yang pertama, dapat menyampaikan pikiran atau perasaan. Yang kedua, tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan. Yang ketiga, dapat mengajarkan atau memberitahukan sesuatu. Yang keempat, dapat mengetahui atau mempelajari dari peristiwa di lingkungan. Yang kelima, dapat mengenal diri sendiri. Dan yang keenam, dapat menambah pengetahuan dan merubah sikap serta perilaku kebiasaan kita. Nah, yang ketujuh dapat membujuk atau memaksa orang lain agar berpendapat, bersikap, atau berperilaku. Nah, prinsip-prinsip komunikasi menurut Joseph De Vito, prinsip-prinsip komunikasi adalah yang pertama, komunikasi tak terhindarkan. Nah, misalnya seseorang sedang tidak berkomunikasi dengan kita, tetapi perilakunya berpotensi memunculkan komunikasi kepada orang yang melihatnya. Nah, karena orang tersebut menerima pesan-pesan tertentu dari apa yang dilakukannya, meskipun dia tidak bermaksud berkomunikasi gitu. Nah, yang kedua, komunikasi adalah paket isyarat. Misalnya seorang penyiar radio yang hanya kita dengar suaranya, di mana intonasi suara, ekspresi suara dengan kata-kata dan berbagai nada seolah-olah menggambarkan perasaan. Nah, penyiar itu sangat memungkinkan menggunakan mimik wajah tanpa kita melihatnya secara langsung. Nah, yang ketiga, komunikasi adalah proses penyesuaian. Orang yang komunikasi menggunakan dua bahasa yang berbeda tidak akan mengerti maksud dan ucapan komunikasi tersebut. Yang keempat, komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan. Misalnya ada komunikasi antara si A dan si B. Nah, si A memberikan informasi, sedangkan si B mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai dengan pernyataan si A. Materi selanjutnya tentang tipe dan tujuan komunikasi. Tipe-tipe komunikasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada komunikasi dengan diri sendiri atau interpersonal communication. Nah, komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu atau berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, terjadinya proses komunikasi karena seseorang memberi arti pada suatu objek yang diamati, dapat berupa benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman. Nah, dari objek tersebut diamati mengalami proses perkembangan dalam pikiran manusia setelah mendapat rangsangan. Nah, hasilnya akan memberi pengaruh kepada pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang. Nah, yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bertatap muka. Dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi diedik, yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Percakapan berlangsung dalam suasana yang bersahabat dan informal. Dialog berlangsung dalam situasi yang lebih formal. Nah, sedangkan wawancara bersifat lebih serius dengan adanya pihak yang dominan pada posisi bertanya dan posisi lainnya. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi kelompok. Proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih dalam situasi tatap muka. Materi yang selanjutnya tentang human communication. Nah, Johari Window dikenalkan pada tahun 1955 oleh dua ahli psikologi Amerika, yaitu Joseph Love dan Harrington Ingham. Nah, Johari Window digambarkan dengan segi 4 dengan jumlah 4 bidang, yaitu open, blind, hidden, dan unknown. Nah, open itu artinya terbuka, yaitu sebuah wilayah yang berisi segala informasi umum yang ada pada diri kita dan orang lain. Nah, wilayah ini dapat dikembangkan lebih jauh dan terbuka, yang dapat berisi tentang informasi, sikap, perilaku, motivasi, keinginan, motif, ide yang diketahui diri sendiri dan orang lain, tergantung dari konteks di mana seseorang berkomunikasi. Topik
pembicaraan dan siapa yang diajak berkomunikasi. Yang kedua yaitu blind atau buta, wilayah individu yang diketahui orang lain, tetapi individu tersebut tidak mengetahui atau menyadarinya. Nah, seorang memiliki wilayah buta atau blind yang luas, namun tidak semua orang menyadari kelemahan dan kesalahan yang ada pada dirinya sendiri gitu. Itu bisa menyebabkan banyaknya orang yang lebih mudah melihat kelemahan orang lain daripada kelemahan dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak diketahui atau unknown. Nah, wilayah gelap atau adalah area di mana diri sendiri tidak mengetahui, dan begitupun dengan orang lain. Jadi tidak ada yang mengetahui gitu. Area ini biasanya berupa informasi yang tenggelam di alam bawah sadar manusia. Nah, area ini tenggelam di alam bawah sadar atau sesuatu yang luput dari perhatian. Nah, yang terakhir tersembunyi atau hidden. Pada dasarnya setiap orang memiliki daerah tertutup atau tersembunyi. Hanya saja dia sendiri yang mengetahui, bahkan orang lain jika diizinkan. Nah, berkaitan dengan aib atau kelemahan yang tidak sepantasnya orang lain ketahui. Materi selanjutnya yaitu tentang model komunikasi dasar. Menurut Littlejohn, yaitu in a broad sense, the term model can apply to any symbolic representation of thing, process, or idea. Dalam pengertian luas, pengertian model menunjukkan setiap representasi simbolis dari suatu benda, proses, atau ide. Nah, perbedaan antara teori dan model menurut Littlejohn dan Hawass yaitu teori adalah sebuah penjelasan atau explanation, sedangkan model hanya merupakan representasi atau representation. Selanjutnya, model dasar komunikasi dibagi menjadi beberapa model. Yang pertama, model komunikasi Barlow. Dean Barlow, seorang ahli komunikasi, membuat dua model, yaitu model komunikasi intrapersonal, yaitu intrapribadi, dan model komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Nah, model yang kedua yaitu model komunikasi Laswell. Laswell adalah seorang ilmuwan politik yang tertarik mendalami komunikasi. Nah, terdapat 5 pertanyaan sederhana yang digambarkan sebagai model komunikasinya. Nah, yang pertama, komunikator, yaitu analisis sumber. Yang kedua, pesan, yaitu analisis isi pesan. Yang ketiga, medium, yaitu analisis media. Yang keempat, halayak, yaitu analisis halayak. Yang kelima, akibat, yaitu analisis dampak. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang model pengaruh komunikasi. Nah, yang pertama ada model stimulus response atau SR. Model stimulus respon atau rangsangan tanggapan yang populer disebut dengan model SR adalah tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima atau receiver sebagai akibat dari komunikasi. Yang kedua, ada model pengaruh psikologis TV dari Comstock TV. Dapat disejajarkan dengan pengalaman, tindakan atau observasi perorangan yang dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pemahaman maupun tingkah laku. Oleh sebab itu, TV tidak hanya dipandang mampu mengajarkan tingkah laku, melainkan mampu bertindak sebagai stimulus atau rangsangan untuk membangkitkan tingkah laku yang telah dipelajari dari sumber lainnya. Nah, selanjutnya ada model komunikasi dua tahap Katz dan Lazarfeld. Model dari Katz dan Lazarfeld disebut dengan two-step flow, model of communication, atau model komunikasi bertahap dua. Nah, model ini menjelaskan tentang proses pengaruh penyebaran informasi melalui media massa kepada khalayak. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang faktor penentu keberhasilan komunikasi. Nah, di materi ini ada yang namanya semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang tata kalimat.
Dan sedangkan gangguan semantik adalah gangguan yang berkaitan dengan perbedaan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Misalnya nih ada seorang komunikator yang menggunakan bahasa Korea, sementara komunikan atau pendengarnya itu tidak bisa atau tidak mengerti bahasa tersebut. Kemudian ada psikologis. Kondisi psikologi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal sendiri yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri, misalnya sifat atau karakter, bakat, dan keturunan. Nah, sedangkan faktor eksternal yaitu memengaruhi psikologi seseorang berasal dari luar individu, luar diri individu. Nah, lingkungan eksternal yang paling dekat diantaranya lingkungan keluarga. Kemudian ada teknis. Masalah teknis seringkali membuat seseorang menjadi jengkel karena apa yang disampaikan atau didengarkan akhirnya terhambat. Nah, misalnya ada seorang juru kampanye yang terhambat kesempatannya berbicara karena alat atau pengeras suaranya yang tiba-tiba mati. Nah, kemudian ada media. Kesulitan memilih saluran saat menonton televisi yang terjadi karena beberapa stasiun televisi menyiarkan satu acara dalam waktu yang sama. Itu menjadi bukti sebuah gangguan saluran atau media komunikasi. Nah, gangguan saluran ini sama dengan gangguan teknis. Misalnya, gangguan saluran stasiun pemancar media elektronik yang rusak. Nah, materi yang terakhir yaitu pesan dan makna. Antara wadah dan isi, informasi adalah makna pesan. Nah, sebuah pesan mengandung makna jika pesan tersebut diibaratkan sebuah wadah dengan isinya yang berisi makna menurut selera pemakainya. Nah, pengertian makna Broadbeck mengungkapkan 3 macam makna, yaitu makna referensial, yaitu makna suatu istilah mengenai objek, pikiran, ideal atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah itu. Makna itu lahir dari pikiran seseorang ketika suatu istilah menunjuk pada suatu objek, misalnya kendaraan, mobil, sepeda, bahkan kuda. Nah, artinya sesuatu yang dapat ditumpangi dan membawa penumpangnya pada jarak tertentu. Nah, yang kedua ada makna yang menunjukkan arti suatu istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep lain. Misalnya istilah logiston yang dicontohkan Fisher. Kata itu dulu digunakan menjelaskan proses pembakaran. Suatu benda dapat terbakar jika logiston, tetapi sejak ditemukannya istilah oksigen, logiston tidak digunakan lagi untuk menjelaskan proses pembakaran. Nah, yang ketiga ada makna intensional. Arti suatu istilah atau lambang tergantung pada apa yang dimaksudkan oleh pemakai dengan arti lambang itu. Nah, makna inilah yang melahirkan makna individual. Dari segi ini, maka tidak akan ada dua buah makna yang dimaksudkan identik. Misalnya nih, jeruk garut itu manis, mungkin manis yang dimaksud tanpa campuran dengan rasa asam, tetapi untuk orang lain dapat diartikan manis yang mengandung sedikit pahit. Mungkin itu saja penjelasan tentang 9 materi mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.